Pada zaman dahulu kala, tepatnya di wilayah Sumatera Selatan, terdapat Putri Kemarau. Nama asli putri tersebut adalah Putri Jelitani. Dia disebut Putri Kemarau karena lahir pada musim kemarau. Sayangnya, ibundanya sudah meninggal dunia, sehingga dia menjadi putri sematawayang sang raja. Raja tersebut adalah raja yang bijaksana. Negeri yang dipimpinnya begitu tentram dan makmur. Namun, pada suatu ketika, negeri tersebut dilanda musim kemarau yang begitu panjang. Bagaimana ini? Apakah kamu sudah melihat kondisi negeri ini beberapa bulan ini? Iya, negeri ini sangat begitu menyedihkan. Banyak rakyat yang mengeluh akibat kekurangan air. Bagaimana kalau kita menghadap raja saja agar dia bisa menanggulangi masalah kemarau ini? Ya, aku setuju. Ayo. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan rakyat yang lainnya. Rakyat tersebut ikut bergabung menuju istana untuk bertemu dengan raja. Hai, kalian hendak mau kemana? Kami mau pergi ke istana untuk menghadap raja agar dia bisa mengatasi masalah kekurangan ini. Apakah kalian ingin ikut? Iya, saya mau ikut bersama kalian. Lihatlah, sawah-sawah saya ini sudah kekeringan. Mari. Ayo kita ke istana. Mereka berjalan ke istana. Setibanya di istana, mereka bertemu dengan pengawal, dan pengawal tersebut mengantar mereka ke hadapan raja. Ada perihal apa sehingga kalian datang kemari? Mohon maaf atas kedatangan kami, Baginda. Kedatangan kami kemari yaitu untuk meminta bantuan kepada Baginda mengatasi masalah yang telah melanda negeri ini. Baiklah, sebenarnya saya juga memikirkan masalah kemarau ini. Siang ini saya sudah mengundang para peramal ke istana dengan tujuan untuk menemukan jalan keluar atas masalah ini. Baiklah, Baginda, kami akan menunggu kabar baik dari Paduka. Baiklah, Baginda, kalau begitu kami pamit untuk diri. Pada siang harinya, seorang peramal yang telah diundang oleh raja datang ke istana. Mohon maaf, Baginda. Perihal apa Baginda memanggil saya ke sini? Saya menginginkan kamu dengan tujuan untuk menemukan jalan keluar atas masalah kekeringan negeri ini. Baiklah, Baginda. Mohon maaf, Baginda. Saya tidak dapat menemukan solusi masalah ini. Lalu, siapakah yang dapat mengatasi permasalahan ini? Alangkah menderitanya rakyatku. Mohon maaf, Baginda, atas keterbatasan pemikiranku ini. Baiklah, kamu boleh kembali. Para peramal meninggalkan kerajaan. Sementara itu, raja dan para pengawal berkumpul di ruang pertemuan. Aku merasa bersalah kepada rakyatku. Aku tidak menemukan solusi atas penderitaan mereka. Mohon ampun, Baginda. Bagaimana kalau kita mencari perempuan yang amat sakti untuk mencegah musim kemarau di tanah ini? Mohon ampun, Baginda. Benar, Baginda. Saya telah mendengar kabar tentang peramal yang amat sakti yang berada jauh dari kerajaan ini yang ada di desa yang amat kecil. Benarkah? Aku harap dia dapat memberikanku solusi atas penderitaan ini. Siapkan kereta, aku akan menuju ke sana. Baik, Baginda. Baik, Baginda, kalau itu kami pamit undur diri. Raja segera bersiap-siap untuk menemui peramal yang dimaksud. Setelah itu, seluruh keluarga kerajaan berkumpul. Hai anak, ayah akan pergi menemui seorang peramal yang jauh dari kerajaan ini. Selama kepergian ayah percayakan kerajaan ini kepadamu. Baiklah, ayah. Aku akan mematuhi perintahmu, ayah. Raja segera berangkat dan meninggalkan kerajaan. Setelah beberapa lama, raja pun tiba di kediaman peramal yang dituju. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, peramal itu membuka pintunya. Suatu kehormatan bagi hamba, Baginda, telah jauh-jauh datang ke rumah hamba ini. Mari silakan masuk. Mohon maaf, Baginda, hanya undian yang sederhana. Maaf telah menunggu waktu Anda. Ada perihal apa sehingga Paduka jauh-jauh datang kemari? Wahai Tuan Peramal, negeriku sekarang tengah dilanda musim kemarau dan rakyatku amat kesulitan. Tolong,
Apakah ada cara untuk mengatasinya, wahai Tuan peramal? Baiklah Baginda Raja, berikan saya waktu untuk meramalnya. Baiklah. Baginda, ada satu cara yang bisa membawa masalah ini pergi dari negeri Baginda. Cara tersebut akan datang melalui mimpi sang putri. Baiklah, peramal. Kalau begitu, aku akan menanyakannya langsung pada putriku. Terima kasih telah membantu. Terima kasih kembali, Paduka Raja. Baiklah, kalau begitu saya pamit undur diri. Sang raja pun meninggalkan rumah peramal. Setelah sampai di kerajaannya, raja kemudian menemui putrinya. Wahai anakku, ayah sudah bertemu dengan peramal yang ayah ceritakan tempoh hari. Dia mengatakan bahwa jalan keluar dari masalah ini adalah akan datang dalam mimpimu. Tidakkah kau bermimpi akan hal tersebut, wahai putriku? Mohon maaf ayah, aku belum mengalami mimpi tersebut. Alangkah baiknya jika masalah kekeringan ini kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ayah. Benarlah wahai perkataanmu. Maafkan ayah, ayah sudah sadar dengan apa yang harus ayah lakukan. Baiklah ayah. Malam pun tiba. Sang putri tertidur di kamar pribadinya. Saat tidurnya itu, putri bermimpi bertemu dengan ibunya. Wahai putriku, apa yang tengah dialami oleh negeri ini akan segera berakhir apabila ada seorang gadis yang bersedia berkorban dan mau menceburkan dirinya ke laut. Putri segera terbangun dari tidurnya. Raja juga masuk ke dalam kamar Putri Kemarau untuk menenangkannya. Ada apakah wahai putriku? Aku mengalami sebuah mimpi, ayah. Di dalam mimpi tersebut, aku bertemu dengan ibunda. Ibunda mengatakan bahwa kesulitan yang terjadi di negeri ini akan segera berakhir apabila ada seorang gadis mau berkorban dan menceburkan diri ke dalam sungai, ayah. Bila memang begitu, mari kita berikan pengumuman kepada rakyat tentang hal ini. Ayah juga akan mengadakan sayembara bagi gadis yang rela berkorban untuk kerajaan ini. Baiklah, ayah. Pada keesokan harinya, Raja menepati ucapannya. Raja mengumpulkan rakyatnya dan bertanya, siapa yang mau berkorban sesuai dengan mimpi yang dialami oleh putrinya. Wahai rakyatku, adakah dari kalian yang mau mengajukan diri untuk melaksanakan amanah ini? Ampun Baginda, bagaimana kalau Baginda korbankan saja putrinya Baginda? Benar Baginda, kau harus rela mengorbankan putri demi kerajaan ini. Mohon maaf ayah, benar kata rakyat, saya rela menjadi korban demi kemakmuran rakyat yang ada di negeri ini. Jangan anakku, engkau adalah satu-satunya keluarga yang aku miliki dan engkau juga yang akan melanjutkan memimpin kerajaan ini. Tidak ayah, sebaiknya saya menjadi korban demi rakyat. Mungkin saja ini adalah takdir saya, ayah. Baiklah anakku, kalau begitu tekadmu, maka nanti pagi kita akan pergi ke tepi sungai. Pagi pun datang, dan raja, putri, serta rakyat sudah berada di tepi laut yang curam. Anakku, apakah engkau yakin dengan semua ini? Ya ayah, tolong ikhlaskan kepergianku dan maafkan juga kesalahanku, ayah. Baiklah rakyatku, marilah kita pergi ke rumah kita masing-masing. Baiklah Baginda. Setibanya di istana, raja kembali duduk di singgasananya. Kala itu, raja sedang termenung saat mendengar sebuah suara gaib. Pergilah ke tepi laut dan temui putrimu. Pengawal, Ya, Baginda. kumpulkan semua rakyat, kita akan pergi ke tepi sungai. Ada suara yang mengatakan bahwa kita harus pergi ke sana. Baiklah, Baginda. Wahai rakyatku, marilah kita ke tepi sungai. Ada suara yang mengatakan bahwa aku harus pergi ke sana.
Baik, Baginda. Raja dan rakyat menuju ke tepi sungai dan menemukan putri di sana. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan putri. Pengawal, tolong selamatkan putri. Baik, Paduka. Raja sangat bersuka cita, dan rombongan itu pun kembali ke istana. Masalah sudah terselesaikan, dan beberapa tahun kemudian, Putri Kemarau menjadi ratu yang menggantikan ayahnya. Ia memerintah dengan bijaksana, sehingga rakyatnya bisa hidup dengan tentram dan makmur.